eee, kita pagi sempat lari dulu ya, masih jadi Iya, jalan punya pagi. punya kebiasaan menjelang kelahiran tuh, nemenin Ira jalan pagi kan di GBK. Jam kita pulang jam berapa ya? Jam 8 ya, jam 8 pulang ke rumah, udah mulai kerasa mulus-mulus ya, Mbak, ya? Jam 9, jam 10 tuh udah mulai mules-mules, terus kebetulan saya siangnya ada kerjaan, dia tidur tuh jam 11 siang. Saya jalan, cuman saya tanya sama Ira, "Mau titip sesuatu nggak?" Dia waktu itu bilang, "Titip es krim," katanya. Singkat cerita, sore saya pulang, jam 3:30, mulesnya udah mulai ritmik ya, udah mulai Iya, mulesnya udah mulai ritmik, tapi sebenarnya dari siang tuh udah mules, tapi masih, intervalnya timbul agak jauh hilang, ya. timbul hilang. Sore terus makan biasa, aktivitas biasa, naik turun tangga, terus menjelang sore tuh jam 4, jam 5 udah mulai intens tuh ya, Beb. Iya. Udah mulai intens ininya, apa namanya, kontraksinya, mulesnya. Karena waktu itu belum paham yang namanya kontraksi, terus karena mulai intens, oh ini mungkin ya yang namanya kontraksi atau gelombang cinta. Terus akhirnya menjelang maghrib mulai, belum, jam 4 ya, jam 4 sampai jam 5 udah mulai intens, akhirnya kita langsung PCR ya, Beb? Iya, karena kan salah satu syarat dari persalinan adalah harus PCR swab, sayangnya harus antigen. Apa sayang? Sorenya kita PCR, habis maghrib tuh mulesnya makin jadi ya. Sempat makan dulu, bahkan jam 7:30, 8 itu sampai pokoknya dia kasihan lah saya ngeliat Ira gitu, mulesnya sampai nggak karuan gitu kan. Tapi Masih ke kontrol ya. Jam 9:30 malam ya kita bawa ke klinik. Sampai di klinik kurang lebih sekitar jam 10:10. Terus dicek langsung ternyata udah pembukaan 4. Udah pembukaan 4. Cepet nggak sih kalau dari pembukaan 4 ke pembukaan lengkap jam 1 malam itu? Pembukaan 4 udah gitu, udah lama kemudian ketuban pecah. Oh iya, ketuban pecah. Jam 1 udah bukaan lengkap. Jam 1 pembukaan lengkap. Nah itu yang tadi saya bilang, dari jam 1 sampai lahir tuh Aruna 347. Itu pengalaman yang dahsyat ya, dalam artian kita sebagai suami tuh bingung gitu kan, mau nangis nggak bisa, melihat dia udah bedeng teriak, yang ada cuman bisa berdoa, support dia, ngingetin dia kan, karena beberapa seminggu sebelum lahiran tuh Ira tuh selalu ngasih informasi, nanti ingetin aku ya soal latihan pernafasannya atau segala macam. Itu 3 jam yang apa ya, yang mungkin nggak akan lupa nih seumur hidup yang pasti, karena kan ini anak pertama ya. Udah gitu di situ saya bener-bener yang ada di samping dia gitu kan, bahkan sampai ini anak nongol itu prosesnya semua saya ada di situ. Waktu kita cek kehamilan nih yang pertama kali positif, dokter Cynthia kan bilang ini prediksi HPL lah, namanya HPL ya Beb ya, hari prediksi saya tuh tanggal 3 atau 4 Juni. Dan itu tepat ya, dalam artian tanggal 3 tuh saya sama Ira udah sedikit khawatir, kok belum ada tanda-tanda nih gitu kan. Kan kita dikasih edukasi bahwa tanda-tanda kelahiran tuh misalnya kontraksinya seperti ini, nanti ada ini ada itu. Dan tanggal 3-4 itu udah masuk 40 weeks ya? Ya, udah masuk 40 weeks. Nah, ternyata 3 siang tuh tanda-tanda itu. Kita tanggal 2 tuh udah mulai khawatir, duh ini HPL udah tanggal lewat HPL. Udah mau HPL nih tanggal 3 atau 4 gitu kan. Ternyata tanggal 3 siang yang setelah kita jalan pagi di GBK, akhirnya Ira mendapatkan kontraksi pertamanya atau gelombang cinta. Gelombang cinta iya, namanya ya, kalau kontraksi ya. Jadi arti nama Aruna ini setelah melewati perdebatan yang cukup panjang ya. Saya maunya ini, istri maunya itu, orang tua juga kadang-kadang ngasih saran. Aruna itu artinya sinar matahari pagi. Gitu. Jadi biar Aruna menyinari keluarga kita ya, keluarga kecil kita. Aruna itu bagai sinar matahari yang merubah tujuan hidup kita ya, pandangan hidup dan semangat hidup. Ya, ternyata
dia datang ya benar-benar menyinari keluarga kami. Sekarang ramai banget rumah ya kan. Malam ada dia nangis, pagi ada dia nangis. Keganggu sih hidup Abi sama ibu, tapi happy katanya. Awalnya sih seminggu pertama masih nggak percaya, ternyata kalau masuk kamar lihat dia lagi tidur. Bangun tidur, nengok ada dia. Terus ngeliat kebiasaan kita berubah. Saya punya kebiasaan, istri saya punya kebiasaan, semuanya berubah. Semuanya menyesuaikan sama ini, gitu kan. Yang pasti bersyukur banget dalam artian ikhtiar kami di apa ya namanya, diijabah sama Allah. Terus apa ya? Banyak hal yang datang ke kami pada saat dia lahir, dalam artian kebahagiaan, terus banyak lah yang dulu di rumah ini cuma berdua, saya sama istri. Sekarang baru nambah satu aja, ramenya udah kayak 4 orang. Dan itu benar-benar bikin apa ya? Bikin kita jadi hidup ya? Jadi pembelajaran baru, pengalaman baru, dan semangat baru. Dan apa ya, motivasi juga buat saya sama istri. Yang pasti tumbuh jadi anak yang sehat, solehah, bisa berbakti sama orang tuanya. Kedepannya mungkin insya Allah bisa berguna untuk orang-orang sekitarnya dia, dan tujuan besarnya pengen ya suatu saat dia bisa bermanfaat untuk negaranya. Pengen banget. Pokoknya pabrik dibuka terus. Oke nggak? Oke. Oke. Pokoknya nanti Abi tambah adiknya yang banyak, ketawa tuh orang aja. Ya nggak? Amin.